Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus dapat menjumpai Anda kembali dalam program Sapa Redaksi On Location. Saya mohon izin lepas masker, sudah booster. Tentunya dalam keadaan sehat, rahayu kita selalu tetap menjaga kesehatan karena pandemi belum usai juga. Nah saudara, pada kesempatan kali ini Sapa Redaksi On Location akan berbincang atau mencari wawasan yang berkenaan dengan perlindungan anak sebenarnya, karena memang kita ketahui bersama lagi-lagi hal-hal kasus-kasus terkait dengan perlindungan terhadap anak, pelecehan, apapun itu sekarang kembali marak. Nah, kita pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber dalam Sapa Redaksi On Location. Pada kesempatan kali ini mengajak dari kawan-kawan dari Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Bali, ada Ketua KPPAD Provinsi Bali, Ibu Niluh Gede Yastini. Apa kabar Bu Yastini? Sehat ya? Astungkare ya? Nah, boleh buka masker kita, karena kita sudah booster, sehat ya Pak Ibu. Kemudian juga didampingi oleh Pak Made Aryase, biasanya dipanggil Pak Kade katanya. Ya. Salam sehat ya Pak? Selaku komisioner. Komisioner untuk pemenuhan anak-anak bidang pendidikan. Bidang ya. Waduh, luar biasa. Pokoknya sehat ya. Baik. Nah, terkait dengan itu juga kami mengajak mitra kami dari penyelenggara televisi adalah Komisi Penyiaran KPID Indonesia Daerah Bali. Dalam hal ini hadir anggota atau komisioner dari bidang isi siaran KPID Provinsi Bali, Ibu Niwayan Yudiartini. Apa kabar Bu? Sehat Bu ya? Astungkareng ya, rahayu lah pokoknya sehat. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu atas waktunya kita dalam Sapa Redaksi On Location. Nah saudara, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjut ini. Saya mungkin ke Ibu Yastini dulu ya, Bu Yastini. Ibu kan sekarang ini lagi-lagi sebetulnya miris juga ya, terkait dengan kita dari dulu sebetulnya tidak pernah berhenti kampanye juga memberikan penjelasan terkait bagaimana perlindungan terhadap anak Indonesia. Karena kebetulan tanggal 23 ini juga Hari Anak Nasional ya. Nah, ini mungkin juga pas juga mungkin kita berbicara tentang ini. Nah, kalau melihat dari kasus, kita tahu ya Bu, mencuat secara nasional, dibahas sana sini. Lagi-lagi anak, kategori anak ini 0 sampai dengan 18 tahun ya. Jadi anak-anak balita, TK, SD, SMP, SMA itu termasuk kategori anak. Nah, kalau melihat secara umum, Ibu Yas, sepertinya atau sebetulnya seperti apa sih perlindungan anak yang sekarang ada di Indonesia? Apa ininya, kondisinya seperti apa sih kok kita selalu ini tidak pernah berhenti dan mencuat terus? Gimana Bu? Iya. Bu Yas, silakan Bu Yas. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat secara umum ya di Indonesia memang masih memprihatinkan gitu ya. Berkaitan dengan bagaimana kondisi perlindungan anak. Mungkin kalau di media kan sudah sering sekali terdengar, wah ini kekerasan di sini, kemudian menangkap pelakunya begitu susah gitu. Dan pelaku kekerasan ini tidak hanya di orang-orang yang jauh gitu ya, tapi paling banyak itu adalah orang terdekat anak. Memang sangat miris karena angka kekerasan pada anak sepertinya cukup banyak sekarang ya. Kalau boleh saya bilang apakah meningkat, kalau dari data Polda kemarin dari tahun 2020 ke 2021 itu memang ada peningkatan dari 73 ke 75, walaupun tidak jauh gitu ya, tapi ada peningkatan gitu. Ini hanya dari Polda. Saya belum melihat lagi data-data yang lain, tapi kalau lihat lagi data-data yang lain, misalnya Simponi dari kabupaten-kabupaten kota itu juga meningkat dari 70 jadi 130. Oh. Kan meningkatnya jauh banget gitu. Baik. Jadi atas 70-an, kalau salah 75 tahun sebelumnya, kemudian jadi 130. Itu kan sangat jauh meningkatnya gitu. Dan itu di situasi pandemi. Nah, ini yang sebenarnya terjadi sehingga menjadi perhatian memang. Kita tentu berharap bahwa perlindungan anak menjadi prioritas gitu. Dalam program-program pemerintah. Yang harus bagaimana caranya, upaya yang harus dilakukan. Memang kita sekarang banyak sekali punya undang-undang,
Semua mungkin sudah tahu bahwa yang paling terakhir itu kan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Betul. Undang-undang 12 tahun 2022. Apakah undang-undang yang begitu banyak, bahkan ada undang-undang kebiri untuk pelaku kekerasan seksual yang bisa melakukan penghukuman dengan kebiri pada pelaku, apakah itu cukup? Kita tidak. Gitu. Karena undang-undang nggak bisa sendiri, tentu harus ada strukturnya gitu ya. Bagaimana pemerintah kemudian hadir, melakukan upaya-upaya pencegahan, kemudian upaya-upaya sosialisasi yang lebih banyak. Bagaimana kemudian mendorong masyarakat untuk terlibat aktif, lebih banyak berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. Yang terakhir itu adalah bagaimana kultur ya masyarakat kita. Perubahan paradigma berpikir ketika kita melihat anak. Zaman dulu mungkin kita melihat anak sebagai aset. Wah, itu kan anak saya, terserah saya mau ngapain. Tapi sekarang kita harus melihat anak itu sebagai subjek yang mereka juga punya hak gitu ya. Punya hak untuk berpendapat, punya hak untuk dilindungi. Nah, ini yang harus berubah. Paradigma berpikir lama yang menggunakan kekerasan dalam segala bentuk gitu ya. Anak gitu, pada anak itu tidak bisa lagi dilakukan. Nah, ini harus berubah. Baik, jadi kan undang-undang sudah ada. Iya. Kemudian bahkan diperkuat lagi ya, hukumannya juga diperkuat, sosialisasi juga disampaikan. Tapi tetap saja terjadi anak-anak ini seakan-akan memang ya boleh dikatakan mereka ini kan orang yang lemah. Iya. Lemah baik secara sosial maupun bisa jadi juga secara hukum juga lemah akhirnya kan. Dan ini apakah ini memang dimanfaatkan oleh mereka, oleh para pelaku ini dalam tanda kutip, dan pelaku ini sebetulnya paham atau memang mereka memang ada kecenderungan sakit dalam tanda kutip ini. Kalau nanti saya minta pandangan dari Pak Kade juga ya, tapi dari kalau Ibu memandang ini apa sih yang menyebabkan itu gitu loh? Terus menerus ini kan dan luar biasa, tidak sedikit. Bahwa memang kesadaran yang masih kurang gitu ya. Kesadaran dari semua pihak, terutama dari masyarakat kita tentang dari keluarga dan lain-lain itu yang masih sangat minim. Karena orang masih berpikiran lama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak itu adalah aset yang bisa diperlakukan apa saja, seperti properti. Mau kamu apakan itu terserah. Kalau dulu kan orang pasti ngomongnya itu anak-anak saya mau saya apain terserah saya. Tapi ini pemahaman ini yang harus berubah. Yang harus berubah dari semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang di luar itu yang melihat, yang tahu bahwa ada kekerasan, ada pelanggaran terhadap hak anak, itu harus berani untuk melaporkan. Jangan menganggap bahwa itu kan anaknya, dibiarin aja. Kesadaran ini yang harus berubah. Kadang-kala kesadaran itu bukan pelanggaran itu atau pelecehan pun mungkin tidak tahu ya Bu. Pengetahuan juga bisa jadi bahwa ini adalah pelanggaran. Sebetulnya anak ini masuk kategori yang terzolimi bahasanya gitu ya. Bisa jadi itu Ibu ya. Maksudnya memang kalau kesadaran, pemahaman masih kurang, sehingga mereka pun tidak tahu gitu ya bahwa ini adalah kesalahan. Masih berpikiran seperti yang sebelumnya. Kemudian juga sosialisasi yang sekarang masih sudah dilakukan pun sepertinya memang skupnya sudah banyak sekali dilakukan, tapi karena kita masih dengan paradigma berpikir lama tentang anak inilah yang memang harus terus dibongkar. Karena bagaimanapun juga kalau dalam hierarki ataupun dalam situasi masyarakat kita, tentu anaklah yang paling lemah ya. Orang dewasa. Dari orang-orang dewasa lain, orang tuanya dan lain itu anaklah yang paling lemah dan paling membutuhkan gitu ya. Pertolongan, perlindungan. Sehingga semua memang harus terlibat sebagai pelopor. Kalau dia sudah punya pemahaman dan kesadaran, dia harus menjadi pelopor untuk tidak melakukan dan untuk men-sharing, mengedukasi yang lain, menginfluence yang lain, dia mempengaruhi yang lain supaya dia paham soal perlindungan anak. Dan kalau dia tahu ada kekerasan, dia harus berani menjadi pelapor. Itu yang paling penting yang harus dilakukan. Ini perlu saya kulik juga nih, berani melapor ini. Tapi tahan dulu Bu Iya saya geser dulu ke Pak Kade Pak. Pak Kade, kalau kita melihat dari kasus yang cukup mencuat sekarang, boleh dikatakan lebih banyak di lingkungan pendidikan, di lingkungan lembaga pendidikan, sekolah atau apapun itu. Nah, kalau Pak Kade melihat ini, kita melihat kerangka yang terjadi nasional dulu Pak ya, besar ini. Bagaimana dari pandangan dari Pak Kade melihat ini, kenapa justru malah di situ yang terjadi? Ini hal yang menarik ya, karena pendidikan harusnya bisa membuat kita lebih baik. Tapi pada kenyataannya berbagai kasus kita sadari itu terjadi di lingkungan yang harusnya membangun anak-anak kita menjadi aman, nyaman, dan memiliki masa depan. Oke, Pak Kade, paham. Jadi lembaga pendidikan harusnya menjadi tempat yang lebih baik, nyaman. Betul, karena disitulah bentuk masa depan. Oke, kita tahan dulu Pak ya. Kita lanjutkan setelah ini.
Saudara, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location. Kita akan lebih mengerucut lagi, kita mengetahui kenapa justru malah tempat lembaga-lembaga pendidikan yang notabene ada eksklusivitas di sana terjadi, lagi-lagi terjadi. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu.